Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan, agar setiap langkah kita dapat dituntun sesuai dengan apa yang Dia kehendaki melalui firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur bagimu, karena Engkau masih senantiasa memberikan kami kesempatan untuk menikmati setiap keindahan yang daripada Engkau. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkau senantiasa menerangi pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami dengar dengan baik, dan dapat kami mengerti sebagai bekal kami di dalam menjalani setiap proses kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-45. Saya akan membacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita mungkin lebih senang atau sangat senang jika kita dilayani. Kita mungkin senang ketika kita disambut dengan baik. Kita mungkin senang ketika kita dituntun dan diberikan tempat khusus. Kita senang karena kita menganggap bahwa diri kita ini lebih berguna atau lebih memiliki nilai daripada orang-orang yang melayani kita. Itu sebabnya kita senang untuk dilayani. Kita senang untuk dituntun, disambut dengan baik.
diberikan tempat yang khusus. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan kembali bagaimana Yesus mengatakan bahwa Dia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Pelayanan yang dimaksudkan oleh Yesus melalui nats ini, ketika kita melihat bagaimana proses kehidupan, perjalanan, penyelamatan kita melalui pengorbanan Kristus, Kristus melayani kita dengan memberi nyawanya, mengajarkan kita tentang apa yang baik, tentang bagaimana itu Allah. Dan pada akhirnya, hasilnya yang paling terbesar dari pelayanan Yesus Kristus kepada kita umat manusia, yaitu penebusan dosa, kematiannya, nyawanya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa kehidupan manusia harus dilihat dari bagaimana Yesus Kristus melayani kita semua dengan mengorbankan nyawanya. Secara tidak langsung firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita, semua kita yang hidup adalah pelayan Allah. Orang-orang Kristen adalah pelayan-pelayan Allah. Apa tugas kita? Yaitu memberitakan kebenaran. Melalui setiap perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya ada lagu yang mengatakan melayani lebih sungguh. Kan itu dia. Ada juga lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah pelayanan. Pelayanan yang dimaksud daripada lagu itu atau yang dimaksud daripada nats ini bukan hanya sekedar menyodorkan makanan, bukan hanya sekedar menuntun seseorang yang penting ke tempat yang khusus, tidak. Tetapi lebih daripada itu. Apa tugas daripada pelayan pelayan Allah sendiri? Yaitu melakukan hal baik kepada orang lain, yaitu memberitakan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengerti, kepada orang-orang yang belum memahami. Bukan hanya sekedar atau orang-orang yang mengerti Alkitab saja, tetapi kita pun sebagai seorang Kristen yang mungkin di luar dari para perhalado, kita juga bisa melayani Tuhan kepada orang-orang lain melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Menolong orang-orang kesusahan, menghibur orang-orang yang lagi letih lesu. Itulah pelayanan yang diinginkan oleh Yesus melalui diri kita. Oleh karena itu mari kita ingat lagi bahwa kita itu adalah pelayan Allah. Bahwa kita itu adalah pelayan Kristus. Dan kita harus sungguh-sungguh mengerti tugas daripada pelayan Allah, yaitu memberitakan firman-Nya. Kita adalah orang-orang terpilih untuk memberitakan firman-Nya, untuk memberitakan perbuatan baik-Nya di dalam kehidupan kita, melalui perilaku tutur kata kita di dalam kehidupan sehari-hari. Melayanilah lebih sungguh. Mari memakai waktu-waktu kita selama kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan Engkau. Ajarkan kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, akan apa yang harus kami lakukan sebagai pelayan-Mu di dalam setiap proses kehidupan kami. Agar perjalanan proses kehidupan kami ini kami dapat melayani Engkau dengan sungguh, memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan kemuliaan-Mu pada orang-orang di sekeliling kami. Agar melalui proses kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami, banyak orang yang semakin mengenal dan memuji Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memulai setiap aktivitas kami
mulai pagi hari hingga malam hari. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah yang dapat menemani kami di dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini. Temani kami Tuhan, agar setiap aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudari kami yang terbaring pada saat ini oleh karena sakit penyakitnya. Kami meminta kepadamu Tuhan, Engkaulah yang menemani dia, beri dia kekuatan untuk melawan setiap penyakit yang ada di dalam dagingnya. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu lah yang dapat menyembuhkan setiap orang yang terbaring sakit. Agar dia dapat kembali pulih Tuhan, dan dapat kembali melakukan aktivitasnya, dan dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kondisi yang sehat. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami yang di dalam pergumulan kehidupan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap manusia, setiap orang percaya, tidak terlepas dari yang namanya pergumulan, dari yang namanya kesulitan. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami serahkan saudara-saudari kami pada hari ini Tuhan, yang menghadapi pergumulan hidup, agar Engkaulah yang memberi dia kekuatan, agar dia mampu menghadapinya dengan sabar, dengan kuasa yang daripada Engkau. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu Tuhan, setiap pelanggaran, setiap dosa yang kami perbuat, secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati daripada saudara-saudari kami, terlebih melukai hati dan perasaan-Mu. Kami meminta ampun kepadamu Tuhan, agar tidak terhalang setiap berkat, setiap pertolongan yang daripada Engkau di dalam kehidupan kami, oleh karena dosa-dosa kami. Kami serahkan Tuhan doa kami kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, perjumpaan kita di Renungan Harian HKBP Batam. Semoga aktivitas kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Nya. Sampai berjumpa kembali di Renungan Harian HKBP Batam. Shalom.